Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bergabung di sini di tanggal 22 Oktober 2020 yang seharusnya kalau agenda kita di sekolah ya, karena kan kita ada offline sama online ya, luring dan daring. Maka teman-teman kalian yang saat ini hadir di sekolah, kemudian sedang upacara santri di lapangan. Nah, untuk yang online, yang di sini sekarang, ini Ustadz minta waktunya untuk kalian ikut ke kelas Ustadz untuk bergabung di kelas sejarah peminatan yang hari ini kita akan membahas tentang apa coba? Ada yang tahu? Kita akan melanjutkan materi kemarin. Coba Alianur, tahu nggak materinya apa hari ini? Itu sinkronik. Sinkronik. Nah, betul sekali. Nah, ini nyambung ke materi sebelumnya ya. Tapi sebelum itu Ustadz akan memperkenalkan diri karena posisi Ustadz sebagai mahasiswa PPL sekarang ya. Nah, jadi Ustadz saat ini di bawah bimbingan Bunda Risma, kalau di kelas panggilannya Bunda gitu ya. Ada Bunda Risma dan satu lagi ada guru pembimbing, guru pamong dari SMA di Lampung. Namanya Bu Eliawati yang saat ini sedang on the way, sedang masuk ke kelas kita. Kita sambil tunggu ya. Jadi Ustadz saat ini bergabung di angkatan 2 PPG di Unila tahun 2020. Kalau kemarin ada Ustadz Imam ya, Cak ya. Cak kemarin masuk, katanya potong Cak, ya Cak, putus kemarin katanya waktu gabung. Iya, Tat. Jadi Ustadz Imam kemarin masuk, tapi bedanya kemarin Ustadz Imam nggak ada dosennya ya, nggak ada gurunya ya kan. Nah, mungkin suasana saat ini berbeda. Kita ada Bunda Risma di sini, nanti ada Ibu Elia, dan seperti sebelumnya ya, baik supervisi dilakukan oleh bidang pendidikan, oleh guru-guru dan kepala sekolah, ya kalian biasa aja, ya terlibat ya, santai ya, kayak biasanya gitu loh, ya. Oke, ya. Seperti yang disampaikan oleh KH tadi, oleh Alianur Huwaida, yang biasa dipanggil KH ya. Hari ini kita akan membahas tentang cara berpikir diakronis dan sinkronis, ya kan? Dan sebelum Ustadz mulai pertemuan kita kali ini, Ustadz akan minta dipimpin doa. Kalau ketua kelasnya ada Putri ya, ini Putri belum masuk nih. Karena tadi Ustadz lihat ada Alianur Huwaida yang aktif di OSIS, juga aktif di kelas, tadi datang pertama kali. Ustadz minta Alia untuk memimpin doa teman-temannya pada pertemuan pagi ini, biar pertemuan kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Alia. Al-jami istidadan. Musta'idan. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih Alia. Ini tadi udah bergabung Diana, kalau nggak salah, mana tadi Diana? Hadir Ustaz. Diana, ini ada dosen juga dari Lampung. Ini Bu, ada Diana juga orang Lampung juga Bu. Iya, jadi kita kan dari Lampung ada, Tangerang ada, karena emang ya dari berbagai daerah Bu ya. Oke, terima kasih tadi udah dipimpin doa ya. Bentar, ada yang baru masuk. Dari Arista. Oke, seperti disampaikan oleh siapa tadi? Alia ya, terkait cara berpikir diakronis sinkronis. Bentar. Coba Ustadz lihat persiapan kalian sebelum ikut KBM ya. Udah pada rapi-rapi pakai jilbab semuanya ya? Ya iyalah, Tolibah gimana nggak pakai jilbab ya? Iya. Nah, hari ini tetap beda ya. Kalau kemarin jilbabnya seragam dengan seragam sekolah, hari ini karena hari santri, jadi sekolah bilang silahkan pakai seragam bebas ya, bebas gamis ya. Kemudian jilbabnya yang penting nggak bergo. Ini beberapa udah pakai, bukan bergo semuanya ya. Ada yang pakai bergo nggak nih, Tolibah? Alianur. Ya, harap jilbabnya beda dengan biasanya. Pakai pasmina dia. Ya, pakai pasmina. Lainnya ada yang kaulah Polri dari kemarin backgroundnya kayak gitu terus tuh. Apa itu belakangnya kaulah? Work like boys. Wede. Oke. Jadi saya rasa sudah siap semuanya sebelum kita masuk ke materi cara berpikir diakronis dan sinkronis. Gitu ya. Jadi sebelum kita masuk di sini, pertemuan sebelumnya kita bahas apa kemarin? Sumber sejarah.
Bersejarah. Tadi siapa yang ngomong tuh? Alia. 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 Oke, terima kasih Alia. Sumber sejarah. Sumber sejarah sudah dibahas di pertemuan kemarin. Ini pertemuan sebelum PTS ya. Cuma kemarin saya singgung sebentar terkait sumber sejarah, ya kan? Ada sumber sejarah tertulis, ya kan? Siapa lagi? Oke, coba Fajar Respati, boleh sebutin satu aja untuk review ingatan kita materi-materi sebelum PTS. Menurut Respati. Tertulis. Benda. Ada yang lain? Ada yang tahu? Raspati sambil mengingat-ingat. Lisan. Lisan, bagus Raspati. Jadi tertulis lisan, ya kan? Terus ada yang lainnya, sekunder, ya kan? Primer, sekunder dari sifatnya, ada artefak. Nah, itu kita bahas kemarin, ya kan? Nah, di pertemuan kali ini kita lebih kepada cara berpikir diakronis dan sinkronis. Nah, ini walaupun ini materi sejarah yang mungkin baru didengar ya dalam pertemuan kalian di SMA ya, dan di SMP pun ini juga nggak pernah ditemukan materi ini, karena Ustadz juga semenjak kurikulum 2013 diluncurkan ini juga baru masuk nih di 2013 waktu itu, terkait cara berpikir diakronis sinkronis. Walaupun ini sejarah, tapi ketika kita belajar cara berpikir sinkronis, harapannya ini bisa menjadi cara berpikir kita dalam menghadapi fakta-fakta di lapangan. Misalkan, nanti kalian akan belajar cara berpikir diakronis seperti apa gitu kan ya. Nah, kalian akan dapat intinya. Dan dari situ kemudian kalian coba dalam mengerti masalah, kalau kita cara berpikir diakronis itu harusnya begini-begini, gitu kan. Nanti kita belajar cara berpikir sinkronis, kita akan ketemu intinya, dan kemudian harapannya ketika kalian ketemu dengan masalah atau mungkin dengan suatu peristiwa di kehidupan nyata gitu kan ya, maka kalian akan ketemu maknanya, cara berpikir sinkronis dalam kehidupan nyata itu seperti ini, gitu ya. Nah, untuk itu Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan nonton YouTube. Jadi kita memanfaatkan media YouTube dan juga ada tampilan PowerPoint. Dan satu lagi yang tidak tertulis di sini adalah nanti kalian juga Ustadz minta ya, bisa mandiri browsing dengan sumber yang ada di kalian yang kalian punya. Ada yang punya smartphone, ada yang hari ini nge-zoom pakai laptop juga, nanti kalian bisa browsing-browsing di situ untuk lebih cari tahu terkait diakronis dan sinkronik. Tapi fokus kita di sini adalah bagaimana kita nanti nonton video YouTube dulu dan juga ada PowerPoint gitu ya. Nanti setelah itu kita akan membahas diakronik, kalian mencari diakronik dan nanti kalian akan buat peta konsepnya. Ingat ya, membuat peta konsep. Jadi kalau kata membuat itu berarti kalian sudah lebih bukan cuma tahu aja, bukan cuma paham aja, tapi dari pemahaman kalian nanti dituangkan dalam peta konsep, gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang pertama, kita pakai media YouTube, pakai PowerPoint juga dan juga browsing juga. Nanti kalian membuat peta konsep juga terkait cara berpikir sinkronik. Nah, dari sini udah ada gambaran belum, Tolibah? Apa Tat? Udah ada gambaran belum? Kira-kira kegiatan kita ngapain aja hari ini? Udah. Udah atau belum? Udah. Masa? Iya. Ya, intinya adalah apa? Kita bikin Mind mapping. mind mapping, betul. Nah, itu yang akan kita bikin. Nah, untuk itu, ini ada pengantarnya dulu, tapi Ustadz akan coba tampilin YouTube dulu ya, terkait perbedaan diakronik dan sinkronik. Bentar. Mana YouTube-nya? Tadi pagi udah Ustadz siapin. Yang mana nih? Apa tipe orang kepo yang pengen tahu banget tentang satu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mencari tahu kenapa ya suatu kejadian itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut berkaitan loh dengan cara berpikir sinkronis dan diakronis. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan Kak Haji. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara diakronis dan sinkronis. Nah, gimana nih? Kalian tipe orang yang kayak gimana teman-teman? Apakah lebih suka mengetahui satu kejadian secara detail? Atau kalian itu lebih suka mengetahui beberapa kejadian sekaligus, tapi secara kronologi? Nah,
Kedua cara berpikir tersebut adalah cara berpikir sinkronis dan diakronis. Tapi sebenarnya apa ya bedanya antara diakronis dan sinkronis? Lalu kenapa juga ya kita harus pakai cara berpikir ini dalam mempelajari sejarah? Ingin tahu? Yuk simak penjelasannya. Perbedaan antara diakronis dan sinkronis bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Nah, sejarah dapat dipastikan bersifat diakronis, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis. Sifat diakronis dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi, kesimpulannya, seperti kita melihat sungai aja teman-teman, airnya mengalir dari hulu ke hilir. Begitupun sejarah, peristiwanya mengalir sesuai urutan waktu terjadinya. Hal tersebut berbeda nih dengan sinkronis. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronis. Nah, cara sinkronis ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut bisa kita jelaskan secara lengkap ya teman-teman. Jadi, kesimpulannya, cara berpikir sinkronis bisa bantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah. Sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Nah, sekarang sudah diketahui ya teman-teman perbedaan dari diakronis dan sinkronis. Perbedaannya terletak pada sifat dari masing-masing cara berpikir tersebut. Diakronis mengkaji peristiwa secara kronologis, sedangkan sinkronis mengkaji peristiwa secara lengkap dan mendalam. Walaupun diakronik dan sinkronis itu berbeda, tapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, kedua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan ya teman-teman. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya cara berpikir sejarah baik diakronik maupun sinkronik saling melengkapi. Pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sementara itu, pembahasan secara sinkronik memberikan kita pemahaman yang luas tentang peristiwa sejarah. Penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Itulah pentingnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah, membuat kita bisa memahami apa yang terjadi dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perbedaan diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Belajar sejarah akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya apabila kita menggunakan kedua cara berpikir ini. Diakronik bisa kita gunakan ketika ingin mengetahui sebab dan akibat dari suatu peristiwa sejarah. Dan sinkronis bisa kita gunakan untuk mengetahui apa saja ya yang terjadi pada peristiwa sejarah secara utuh. Oleh karena itu, cara berpikir diakronis dan sinkronis saling melengkapi ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, Thalibah, itu videonya berdurasi 6 menit terkait perbedaan cara berpikir diakronik dan sinkronik, ya kan? Untuk yang belum terlalu jelas terkait videonya, Ustadz sudah mampirkan link di chat kalian. Bisa nanti setelah ini ada waktu, Ustadz akan minta kalian untuk dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit kemudian, silahkan coba kalian eksplor lagi terkait video tersebut, ya kan? Apa itu diakronis, apa itu sinkronis, atau mungkin kalian bisa membaca sumber tidak terbatas ya di dunia Google kalian, di internet kalian terkait istilah diakronis dan sinkronis. Ya, paham nggak, Thalibah? Oke. Siap-siap. Maka setelah itu silahkan cari dulu. Ustadz akan memberikan waktu kalian untuk coba eksplor lagi, coba cari lagi terkait diakronis sinkronis. Dari sekarang ya. Nanti setelah itu Ustadz akan minta share acak nih. Nanti Ustadz akan spotlight biar kelihatan mukanya Cika Atia, ya kan? Mukanya Aulia Azahra, mukanya siapa lagi yang belum saya sapa? Dia Rahat tadi udah nyampe ke Pasmina, Namira Diva. Nanti akan saya spotlight untuk melihat bagaimana proses dalam waktu 15 menit kalian memahami diakronis sinkronik. Begitu ya?
Untuk itu silahkan secara mandiri kalian cari dulu sambil Ustadz putarkan musik buat kalian bisa sambil apa ya, sambil bersantai ya. Begitu Alibah. Oke. Silahkan dimulai. Ustaz. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung nanya biar kita diskusi di sini juga. Siapa tahu di tengah jalan kalian ketemu sama materinya. Oh, ada pertanyaan nih. Oke deh. Silakan dilanjutkan. Mood ya, suaranya nggak. Kita kalau nyari lagu ketemu-ketemu. Gak ada lagunya di komputer kalian ya? Iya, Ustaz. Iya. Nggak ada, Tat. Kan komputer sekolah. Bisa ada lagunya. Itu tidak ada. Gimana? Udah pada nyari? Ada yang mau diskusikan nanti angkat tangan. Bisa resen, bisa apa. Ustadz nyariin lagu nih, belum ketemu lagunya di mana.
Ustadz, Yuk. Putri Sabrina minta di ACC, Ustadz. Oh iya, dan nungguin dia. Oh iya, ntar lagi join. Pernah dengar lagu yang asik banget? Lagu yang nadanya nempel? Ya, ketahuan nggak premium. Kita yang free-free aja. Makanya pakai premium. Tidak dong. Enggak juga. Asiknya Spotify kayak gini kan, yang free, yang gratis. Ustadz, izin sebentar ya. Oke, Alia. Sudah mulai menemukan apa nih, Diana? Lagi Nyari apa? ini udah tapi belum yang sinkron. Oke, jadi silakan disimak, masih ada waktu kok sampai aja. Oh ya, ini sudah bergabung juga ada Bu Eliawati ya. Selamat pagi Bu Eliawati, Assalamualaikum. Beliau juga dari Lampung, Diana, tetangga, nggak tahu deh, kalau kamu di Bandar Lampungnya ya Diana ya? Enggak, aku di Lampung Tengahnya. Ternyata saya baru tahu ternyata Lampung tuh masih kayaknya nggak cuma Lampung dong ya, masih jauh, ada Trenggamus, ada wilayah-wilayah yang dekat asing di telinga itu nama-namanya. Chat main ya, Tat. Apa itu? Mana? Lampung. Yang nanya mana yang nanya? Oh lagu. Bukan main. Makan malam romantis dengan paket Spotify Premium 1 hari hanya dengan Rp4.990. Faiza, ada kendala nggak nyarinya? Faiza Inun? Spotlight nih kamu nih. Iya Ustaz. Faiza Inun, ada kendala nggak? Enggak, Ustaz, ini saya lagi nyari referensi lain aja. Oh gitu, siap. Ini karena hari santri ya, kita dengerin lagunya Rizky dulu. Bentar. Ya, diem dia. Ya. Ustaz, saya mau izin bentar ya. Baik, biar sinyalnya kok nggak bisa. Emang Spotify di ini ya, sama sekolah ya? Di apa namanya, diblokir juga? Udah lama kok nggak Belum pernah nyoba, Tat. Iya. Kalau tahun lalu bisa nggak sih? Nggak pernah nyoba. Nggak pernah nyoba? Gak bisa. Aku pernah pas. Nyoba, gak bisa. Nah, Wah. Aduh, ketahuan. Aku pernah kelas 9 bisa tapi. Lah. ini nggak bisa nih. Oke, Anca, sampai mana Anca? Nyari Anca. Ini kenapa Tat? Spotlight ya kamu nih biar kelihatan. Gimana Anca? Dapat sampai mana tadi? Terkait diakronis sinkronis. Masih 5 menit lagi lah. Cukup buat kalian mencari. 10 menit lagi deh. Biar waktu lebih. Putri Sabrina baru bergabung juga tadi ya. Kemana kamu, Put? Ya Tat, koneksinya lemot Tat. Gitu. Siap-siap. Dicari ya, Put. Terkait apa namanya? Sinkronis dan diakronis ya.
Iya, Tat. Kalian pelajaran kedua jam 8 berapa sih? 8.35 ya? 8.45. 45. Oke. Ada waktu kita sampai 8.25. Oke, 5 menit lagi Tolibah untuk mencari diakronis sinkronis. Saidah Syarifatul jangan bengong. Dia bengong atau online tuh? Saidah? Saya nggak bengong, Tat. Bengong. Wifi-mu udah normal. Kenapa? Wifi udah normal. Kemarin error lagi. Lagi. Oh, ini jelas banget nih hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akila Amanda mana Akila? Oh, iya. Udah dapat belum sinkronis Akila? Lagi dicari, Ustaz. Lagi dicari. Oke. Oke, Tolibah semuanya, saya rasa waktunya udah cukup dulu ya. Yang masih nyari silakan nyari, tapi Ustadz akan acak buat teman-teman menyampaikan semuanya bagaimana diakronis dan bagaimana sinkronis ya. Yang udah siap dulu deh sebelum Ustadz tunjuk. Ada nggak yang siap menyampaikan diakronis seperti apa, sinkronis seperti apa? Ada yang siap? Raspati, Namda Diva, Sayyidatul Syarifat. Ustaz, Siapa? Raspati? bentar dulu. Saya mau nanya. Mau nanya? Oke, silakan Raspati. Gimana Raspati? Kalau di buku itu kan ada diakronik dan periodisasi ya, Tat. Nah, itu kan sama-sama berdasarkan waktu. Itu bedanya apa, Tat? Oke, sip. Jadi tadi si Raspati nanya, di diakronik itu ada di buku ya, ada periodisasi juga gitu ya Raspati ya? Bedanya apa gitu kan ya? Nah, sebelum Ustadz menjawab, ada yang mau menjawab nggak pertanyaan dari Raspati? Periodisasi dan diakronik. Ada yang mau jawab? Bisa. Itu ada di dalam. Diana mau jawab nih, silakan Diana. Apa tuh? Lagi Nat? Tadi si Raspati nemu diakronik, di dalamnya ada periodisasi. Gitu. Iya, itu jawabannya. Apa? Apa? Periodisasi itu ada di dalam diakronik. Periodisasi itu ada di dalam diakronik. Berarti unsur dari diakronik itu periodisasi. Atau runtutan waktu gitu tadi. Jadi Raspati kayak gitu. Ini mumpung disinggung juga sama Raspati ya, dan Diana sudah menjawabnya. Dia malu-malu dia. Oke, silakan Diana deh, coba langsung dijawab terkait diakronik yang sudah kamu dapatkan apa aja. Sambil kalau yang Raspati tadi. Aku dapetin dari diakronik itu, dia kalau nganalisa suatu, contohnya sejarah itu dia dari, Kita diakronik dulu ya, sambil Diana menjawab. Gimana diulangi Diana? Dia kalau nganalisa sejarah Ustadz, kalau diakronik ini, dia luas dalam, dia luas dalam waktu, dia memanjang dalam waktu tapi terbatas ruangnya. Jadi dia nganalisanya dari awal sampai akhir kejadian. Analisa dari awal sampai dengan akhir ya? Iya, aku dapetin gitu, Tad. Ada yang lain nggak, Tolibah? Sama. Nih, Faiza Ainun. Kalau biasa dipanggil HS. Gimana, S? Ya sama sih Tat, tapi mungkin diakronik lebih nggak terperinci kali ya Tat. Cuman kayak ya udah tahun ini ada kejadian apa, bulan tanggal berapa, tapi ya nggak dijelaskan secara terperinci. Ya detail gitu. Berarti cuma kejadian-kejadian aja ya. Kejadian secara urut kali ya. Cuplikan. Oke, secara cuplikan kejadian secara urut. Ya tahun ini apa gitu kan? Secara ya. Iya. Oke, kayaknya dua ini dulu atau mungkin ada yang menambahin nggak terkait diakronik? Yang lain selain Faiza, selain Diana tadi, dan ada tadi siapa yang nanya kok Ustaz lupa sih? Raspati itu mirip ini kakak kelasnya Sikil. Ya. Iya, Tad. Sama itu, Tad.
Gimana? Kalau Raspati kan orang ini kan. Kamu orang mana sih Raspati? Orang Lampung juga, Ustadz. Lampung juga sama. Sama Lampung. Tidak saudara kan ya? Oke, selesai cukup 2 dulu ya. Maka di sini tadi kata Diana, dia menjawab. Nih yang lain diperhatikan ada di papan tulis depan. Itu tadi Diana menganalisa, menjelaskan bahwa kalau diakronik itu saat gitu ya. Dia menganalisa dari awal sampai dengan akhir. Dan juga kalau tadi si HS, dia ada cuplikan kejadian secara urut-urutan gitu kan ya, runtut gitu. Makanya kalau kalian nanti nemu lagi, sebenarnya diakronik itu ini adalah kalau tadi kata di ruang guru ya, itu sama dengan ilmu sejarah. Ini yang dipakai di sejarah. Makanya dalam diakronik itu dengan definisi dari 2 hal ini, ada satu kata kunci yang kita sama-sama pahami adalah dia sama dengan kronologis. Kronologi. Jadi kalau ada contohnya tuh gini, Ustadz berangkat dari asrama gitu kan ya, berangkat jam 7 pagi, berangkat naik motor, nyetater kan, terus kemudian berjalan, lewat cekdam, lewat kelas depan kelas SMP, sampai parkiran. Motor Ustadz matiin, kemudian buka pintu, kemudian duduk di kelas kalian. Nah itu kronologi. Nah kalau nggak kronologi adalah bagaimana kemudian Ustadz naik motor, keluar asrama, naik motor, parkir di mana tadi? Parkiran masuk SMA, tapi Ustadz nggak menceritakan parkir di SMA. Naik motor tiba-tiba Ustadz buka pintu, naik motor tiba-tiba Ustadz langsung masuk di kelas. Ada kejadian-kejadian yang nggak Ustadz ceritakan. Bisa nggak sih kalau kemudian Ustadz naik motor kemudian tiba-tiba langsung duduk di kelas tanpa buka pintu? Enggak kan? Jadi sesuatu yang aneh ya. Gimana caranya naik motor terus tiba-tiba bisa di kelas kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut tumpang tindih dalam sejarah. Nah, diakronik itu dalam sejarah dia lebih kepada kronologis. Gitu loh. Kalau ngejawab pertanyaan dari si Raspat tadi, Sat, apa hubungannya Sat kronologi sama diakronik? Ya, benar kata Diana tadi. Kronologi itu ada di dalam diakronik. Karena diakronik itu adalah ilmu sejarah yang dia menceritakan, ya kan? Kalau kata si AS tadi, menceritakan dia kejadian secara runtut. Gitu ya. Nah, beda nanti sama diakronik. Oke, yang kronik ada yang mau menyampaikan nggak? Namira Diva, diakronik sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Sudah, oke. Silakan Namira Diva. Sinkronik, sinkronik. Kalau sinkronik itu, yang aku pahami sinkronik itu artinya meluas. Jadi kalau misalnya diakronik bertahap, maksudnya menceritakan waktu-waktunya. Kalau sinkronik itu dia menceritakan pada waktu itu dia ngapain aja gitu. Pada waktu itu dia ngapain aja? Terus apa aja? Secara gimana ya? Cara mendetail gitu kan. Oh, lebih secara detail. Lengkap menceritakan. Terus ada lagi nggak selain disampaikan teman kalian? Terima kasih udah menyampaikan. Ada lain nggak? Saya, Hah? Siapa? Saya. Raspati. Oke, Raspati, silakan Raspati. Sinkronik ini kebalikannya dari diakronik. Kalau diakronik kan memanjang dalam waktu. Kalau sinkronik memanjang dalam ruang. Jadi dia ya kayak yang dibilangin sama Namira tadi, itu dia lebih detail. Lebih detail ya. Oke. Namira, ini sekarang Raspati. Oke. Jadi ini waktunya udah mepet ya. Jadi kita cepetin aja. Secara sederhana tadi Raspati menyampaikan kalau diakronik itu secara kata-katanya berbeda ya. Kalau diakronik dia luas atau memanjang dalam waktu, tapi kalau sinkronik Raspati bilang dia memanjang dalam ruang. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam teorinya gitu ya, dalam teorinya yang nanti Ustadz juga sampaikan di PowerPoint gitu ya, sinkronis itu dia berada pada pendekatan di ilmu sosial lainnya. Kalau sejarah tadi, ilmu sejarah itu dia pakai diakronik. Kalau sinkronis itu sering dipakai di ilmu-ilmu sosial lainnya. Contohnya ada sosiologi. Sosiologi pakai ini. Kemudian antropologi, kan? Politik, ekonomi. Nah, dia pakai sinkronik. Makanya kalau tadi si Raspati bilang kalau sinkronis itu lebih detail, Ustaz. Sebenarnya bukan detail juga. Di Koni juga detail secara runtutan waktu. Bedanya adalah gini, contohnya gitu, Libah. Pernah ini enggak
dengar soal Perang Dunia II ketika Jepang dibom sama Hiroshima Nagasaki? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, secara diakronik, dia akan menceritakan bagaimana peristiwanya dari awal sampai akhirnya, per tanggal, secara urut. Jadi tanggal sekian, misalnya tanggal sekian bom atom dibuat, gitu kan ya. Tanggal 6, kemudian satu kota di Jepang dibom, ya kan? Kemudian tanggal 9, satu kota lagi dibom. Ini secara diakronik, urutan waktunya. Paham sampai sini? Oke. Tapi sinkronis itu dia akan membahas, ya, dia akan membahas bagaimana kemudian dampak ekonomi setelah bom atom diluncurkan di Hiroshima Nagasaki. Kira-kira ekonomi Jepang bagaimana waktu itu? Kacau. Hancur. Ya. Sosialnya, kehidupan antara manusia dengan manusia yang lain. Terbatas. Ada yang tahu nggak? Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi gimana? Jadi sinkronik itu, kalau di sejarah itu di kronologis ya, dia menjelaskan urutan waktunya, tapi kalau dalam menjelaskan kejadian bom atom Jepang di sinkronis itu, gitu ya, dia akan menjelaskan bagaimana kehidupan sosial kehidupan sosial pasca dibomnya Jepang, kehidupan ekonominya ketika Jepang dihancurkan oleh bom Hiroshima Nagasaki, oleh bom atom di Hiroshima Nagasaki, kemudian bagaimana kehidupan pendidikan ketika Jepang dibom oleh Amerika melalui bom atom itu ya, kayak gitu. Kemudian pendidikannya, politiknya bagaimana, dan kemudian akhirnya berdampak pada Jepang menyerahkan gitu kan ya. Masih ingat nggak kalian materi SMP waktu itu? Coba diingatkan dulu ya. Nah, jadi sekarang langsung diakronis dan sinkronis ini adalah, walaupun diakronik itu milik sejarah, ya, sinkronis milik sosial, tapi dalam pernyataannya adalah sejarah juga. Kalau kita cuma diakronik aja, seperti dibilang sama Inul tadi, sama HS tadi, maka diakronik itu cuma urutan waktu aja, kurang menarik kalau nggak disinggung sama sinkronik. Paham nggak? Jadi misalkan ya, Pati, dia lahir tahun 2000 berapa kemarin Pati? Anggap aja 2004 ya, 4 atau 2005 gitu ya. Anggap aja 2004 sampai 2005. Kalau secara diakronik, maka Respati dia cuma jelasin saya SD kayak gini, SMP kayak gini, SMA kayak gini, kuliah kayak gini. Itu diakronik. Tapi kalau kemudian kita meminjam sinkronik, maka cerita dari SD-nya itu akan diceritakan bagaimana kemudian Raspati dia bekalnya berapa, kemudian nilainya bagaimana, belajarnya bagaimana. Jadi bukan fokus kepada urutan waktu aja, tetapi segi-segi lainnya itu akan dibahas juga. Paham Mbak Talibah? Ya. Oke. Nah, itu dulu terkait diakronis sinkronis. Untuk itu kita akan mulai dalam instruksi berikutnya. Nih, paham nggak nih? Belum kita lanjut ke agenda berikutnya. Nah, untuk itu, apa yang sudah kalian pahami terkait diakronis sinkronis tadi, nanti minta tolong ya, masih ada waktu setelah ini, nanti kalian tuangkan ide-ide yang kalian dapatkan tadi, pemahaman yang kalian dapatkan kepada satu karya hasil kalian yang kita sebut sebagai mind mapping tadi. Ya. Jadi mind mapping dibuat dari hasil temuan kalian, kemudian itu nanti dikumpulkan di classroom. Nanti Ustaz akan bikin lampirannya setelah kelas ini. Ya. Nanti dilampirin ke situ, nanti Ustaz akan cek. Nah, untuk itu sekarang kita akan lakukan, coba lihat membahas dulu ya. Kita akan cek lagi dengan PowerPoint yang Ustaz bikin. Nah, ini tadi yang dibahas sama teman-teman yang sudah menyampaikan tadi ya. Ini kita diakronis. Ini secara etimologi tadi ya, sebelum tadi yang lintas waktu. Tadi kalau kata si siapa tadi? Yang orang Lampung tadi satu lupa tiba-tiba hari ini. Yena. Ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau diakronik itu membahas tentang meluas dalam waktu ya. Iya. Nah, ini ditanyakan sama Respati tadi. Sejarah itu bersifat diakronik. Yang di dalamnya ada kronologis. Ini kan? Ya nggak? Nah, terus sinkronis. Nah, sinkronis tadi saya juga bilang kalau sinkronis itu adalah bagaimana kemudian sejarah itu memakai ilmu lainnya. Ya. Ini ada ilmu sosial, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, gitu kan? Nah, ini sejarah itu kalau ketemu diakronis sama sinkronis, nanti
untuk hidup. Makanya kalau sejarah bertemu dengan sinkronik, jadi bukan cuma diakronik aja, maka kita akan diberikan gambaran secara luas dalam peristiwa yang akan kita pahami. Kan? Jadi kita nggak hanya diberitahu bagaimana peristiwa secara kronologi aja. Bom Hiroshima Nagasaki tadi dibilang ya, tanggal 6 dia ngapain, 9 ngapain, itu mah diakronik. Tapi kalau kita pakai sinkronik, maka kita lebih paham lagi bagaimana kehidupan sosiologinya ketika di bom, bagaimana politiknya, bagaimana antropologinya, bagaimana ekonominya, dan bagaimana ada biologi juga nih, bagaimana kehidupan biologis di sana, kehidupan flora faunnya ketika di bom di sana bagaimana gitu. Nah itu. Nah itu adalah core point-nya. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari sini nggak? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Bagaimana kalau kemudian diakronik doang? Coba. Kalau kalian lihat sejarah secara diakronik doang, kira-kira apa yang kesan apa yang kalian baca? Kalau ada cerita sejarah cuma dia ngurutin waktu doang. Ada tumpang tindih. Ya. Gimana? Anakronisme. Anakronisme itu kalau kronologi ya. Ada lagi nggak? Kalau kita cuma dalam belajar sejarah itu cuma disuguhkan urutan waktu, kejadian tanggal 6, 9, atau enggak peristiwa 17 Agustus, tanggal ini. Meluas dalam waktu, tapi tidak rinci. Iya, kita jadi nggak tahu suasana di saat itu gitu. Nah, benar kata Diana. Benar. Kata Diana benar. Jadi kalau kita cuma disuguhkan kepada suatu peristiwa per tanggalnya aja atau runtutannya doang, kita belum tahu kejadiannya secara utuhnya, nggak tahu suasana orang di sana gitu Diana ya, ya kan? Iya. Tetapi kalau kita disuguhkan dalam diakronis urutan waktunya ditambah dengan sinkronis, maka kita bisa lebih tahu apa aja? Tahu ekonomi saat itu, keadaan sosialnya. Betul. Sosialnya, kemudian apalagi kejadian-kejadian di sana secara emosi itu kita tahu gitu ya. Iya. Nah, jadi lebih inget, Pak. Betul. Sip. Begitu Diana. Oke, terima kasih untuk itu. Kita masih ada waktu sampai 8.25, 8.30. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan main kuisis Tolibah. Ya. Kita akan main kuisis untuk melakukan evaluasi di pertemuan kita kali ini. Maka untuk itu silahkan yang sudah siap gadgetnya, Ustadz akan menampilkan kuis di sini. Ustadz izin sebentar. Siap. Klik aja. Izin biar utuh. Oke, silahkan siapkan gadgetnya. Kita akan mulai di Quizizz. Dimasukkan linknya join.myquiz.com. Kita akan masuk dan masukkan kodenya 960156. Atau saya akan berbagi link ke chat ya. Yuk, silakan join. Kita ada soal. Anca, gabung, Cak. Iya, Tat. Kaulah Kori, Katia, Dia Harahap. Faiza Ainun. Nes? Ya, Ustaz. Oke, udah gabung. Ada Kairina Mazaya, Rifah, Raisa, Sajidah, Diana. Ustadz, ini bekas kakak saya. Jadi namanya masih Raisa. Oke. Siap.
Oke, udah berapa? Udah 9. Boleh nama panggilan ya, Ustaz udah tahu nih panggilan kalian siapa, anak Akila gitu. Hei, mau ikut belajar? Kalian udah selesai upacara? Siapa itu, Tat? Ini ada anak kelas 10. Ada Sabura. Tar. Saya lagi belajar, kalian di sini. Ntar ya. Ini kelas berapa kamu? Anak baru apaan? Ntar ya Talibah ya. Nih ada adik kelas kalian. Ada anak-anak SMP di sini. Upacara udah Talibah? Suruh ngapain tadi? Cepet kan? Wih kalian nih. Udah. Kamu belajar. Makasih Talibah. Oke, kita mulai ya. 13 dulu nih, mepet juga waktunya. Ya, yang belum gabung. Gabung. Enggak ikut sinyalnya ini. Naik turun ya? Iya. Oke, kita lihat 13 dulu. Coba. Panjang. Aulia udah, betul 1. Arianor betul 1. Diana betul 1. Aulia betul 2. Lanjut terus. Anca udah naik. Tat, aku nggak bisa gabung. Nggak bisa gabung. Ya wis. Apa-apa. Ini buat evaluasi. Jaringan ya? Nah. Ya, jaringannya. Wah, Aulia betul semua itu. Oke, ini hasilnya masih nunggu Cynthia, masih nunggu Kaki. Kaki siapa dah? Masih nunggu Putri Sabrina. Keluar nih dah. Ini yang namanya Kaki ntar WA Ustadz ya, biar Ustadz tahu namanya siapa. Aku. Aku siapa? Oh, kaulah Kori. Pakai inisial lain. Kaki. Nah, apa Feb? Passwordnya. Kalian pelajaran siapa? Di sini. Pak Dana. Selamat ya. Selamat. Oh iya ya. Udah? Oke, udah Talibah? Tinggal nunggu Anca. Anca sama Putri Sabrina.
Nih, sini udah mulai salah nih. Nomor 3. Tat, saya tuh bingungnya tuh ini tahu Tat, apa bedanya diakronik sama kronologi kan Ustadz bilang Gimana? barusan. Kalau ini apa kalian? Diakronik. Diakronik. Hah? Konsep sejarah. Diakronik. Kronologi. Diakronik. 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 Tapi gambarnya kelihatan nggak sih? Diakronik. 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 Masa? Iya. Nah, kalau ini sekarang, ini benar diakronik ini. Apa itu? Itu apa? Sinkronik. Konsep dari. Sinkronik. Nah, sinkronik benar. Oke. Ini ada yang salah, ini belum selesai. Nah. Oke, itu dulu kali ya. Ntar sampai Ustadz lihat ini dulu. Kita lihat peringkatnya. Ya, nomor pertama ada Aulia, Diana. Nah. Oke. Begitu Toibah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah mau bergabung join ke kuisis ya. Dan bagi yang belum bergabung karena jaringan sinyal, semoga setelah ini kan masih lanjut KBM ya, semoga sinyalnya masih baik-baik aja gitu ya. Dan untuk itu kita berada pada ujung pertemuan di sesi kali ini, tapi ada satu kelewatan yaitu presensi ya. Nah, Ustadz belum presensi karena tadi ngelihat ada yang dari sekolah ada instruksi buat upacara, saya takutnya ada yang dia minta buat ikut streaming di YouTube ya, maka presensinya kali ini Ustadz taruh di akhir dulu gitu ya. Maka nanti setelah Ustadz presensi yang Ustadz namanya panggil ini ya, bilang hadir gitu ya, atau mungkin temennya yang nggak masuk ada yang konfirmasi yang sudah baca di grup nanti kasih tahu ke Ustadz. Untuk kalian Ida ada hari ini? Hadir, Ustaz. Hadir. Alianur? Hadir, Ustaz. Hadir. Anca? Tadi ada tapi sinyal. Dia keluar masuk tadi ya? Iya. Ini apa? Mati lampu tadi katanya. Mati lampu. Akila? Ini tadi ada. Akila Hadir, ada? Ustaz. Ya, Akila ada. Ada. Aulia Zara? Ini Akila. Ada Aulia. Tadi peringkat pertama. Tadi Cika ada ya kan? Cika Atia juga ada. Cynthia Dwi ada nggak sih tadi? Ada, Ustaz. Ada. Kemudian Dia Safa. Hadir, Ustaz. Hadir. Diana Ayu. Hadir. Hadir. Faiza Ainun tadi Ustaz juga lihat. Hadir. Nah, Faiza Sarifah. Hadir. Hadir. Khairani Mazaya. Hadir. Khairina, Ustaz. Khairina, Ustaz. Kaulah Kori nih, Kaki tadi nih. Ada tadi. Maybe. Izin Baby sinyal, Ustaz. Izin sinyal. Kemudian Amira Diva, tadi ada juga. Kemudian Naura Ijati. Naura Ijati. Ini kayaknya pacara ya? Oh iya. Ini Pacara. nih. Putri Sabrina, tadi Ustadz lihat ada, kemudian Raspati ada tadi, terus kemudian Rifah, nih Rifah belum lihat tadi. Oh ini Rifah nih si On. Rifah ada, Rokayah. Wifi mati, Ustaz. Oh iya, wifi mati. Kemudian Sayyidah Syarifatul A'la. Hadir, Ustaz. Oh, oke. Berarti dari 22 ada tuh 3. Ya. Ustaz, Anca minta di ACC. Anca. Oke deh. Ada 3 anak yang belum bergabung ya. Yang tadi ada izin yang sinyalnya mati, ya kan ya. Ada yang wifi-nya juga error, ada yang diikut upacara tadi kalau informasi dari wali kelas. Oke, terima kasih Tolibah. Udah sampai di ujung pertemuan. Dan untuk pertemuan berikutnya, di pekan depan ya, kita masuk ke materi masih tentang diakronis sinkronis. Tapi kalau besok di pekan depan kita lebih kepada bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita dapat pada pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan terapkan kepada sebuah cerita. Jadi judulnya pada pekan depan itu kita akan bedah cerita sejarah. Misalkan tadi diakronis sinkronis ya. Nanti Ustadz akan tampilkan satu judul besar per kelompok gitu ya. Misalkan kelompoknya Raspati atau kelompoknya Rifah nemu tentang kejadian
penggulingan kejadian reformasi di tahun 1998 gitu ya. Nah, dari situ kemudian kalian bisa mencari diakronisnya seperti apa, sinkronisnya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu akan pada pertemuan di minggu depan. Oke, untuk itu ada yang nanya nggak nih? Kalau nggak ada, waktu kita udah lewat 2 menit ya, harus 8.30 selesai. Ada? Cukup? Oke, terima kasih semuanya Thalibah sudah bergabung di kelas sejarah peminatan pagi ini, terutama kelas TPL. Maka kita akhiri pertemuan kali ini dengan dipimpin doa oleh coba si Anca nih yang udah berusaha gabung mati lampu dari tadi. Kita jelek. Kita Anca. Apa ya itu deh. Al-Jamisida dan Mustaidan. doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Thalibah. Kita akhiri, sudah ditutup dengan doa oleh Anca, maka saatnya Ustaz tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Thalibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ustaz. Terima kasih Ustaz. Di sini pelajaran siapa? Di sini pelajaran Quran hadis. Quran hadis. Pelajaran Ustaz Khalid. Khalid.